A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan salawat kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya yang tercinta. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Adapun tema yang ingin kita bahas adalah pendidikan seks usia remaja. Akhir-akhir ini begitu banyak ditemukan pembahasan tentang non-biner atau yang biasa disebut dengan gender netral, yakni selain perempuan dan selain laki-laki, yakni mereka berada di antara keduanya. Nah, jika kita amati permasalahan non-biner ini, semuanya kembali pada masa kanak-kanaknya. Nah, asas identitas kelamin pada remaja terbentuk dari sejak kecil, dan kebanyakan gangguan identitas seks juga bersumber dari sejak kanak-kanak dan berlanjut hingga masa remaja. Olehnya itu, jika kita ingin mendidik identitas seks anak remaja kita sesuai yang diinginkan, maka didiklah identitas seks mereka sejak kecil dan menjauhkan mereka dari gangguan-gangguan identitas seks. Salah satu jalan atau cara membentuk atau mendidik seks di masa remaja adalah menghindari menyerupakan dirinya seperti lawan jenisnya. Sebab perbuatan ini menyalahi tabiat laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, orang yang berbuat demikian akan dilaknat Tuhan. Sebagaimana Imam Ali alaihissalam berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, Tuhan melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki." Nah, jalan lain yang membentuk identitas diri atau identitas seks pada remaja adalah membentuk mereka sesuai dengan jenis kelamin orang tuanya. Nah, dalam metode ini, orang tua yang sejenis dengan anaknya merupakan teladan atau contoh bagi anak remajanya, dan orang tua harus mampu memindahkan dengan benar rasa kekhususan kelaki-lakian dan keperempuanan pada anak remajanya. Misalnya, anak perempuan, katakan kepadanya bahwa dirinya itu sangat berharga dan mempunyai kesempurnaan dan juga merupakan sumber ketenangan hati, ruh, dan jiwa laki-laki. Dan juga perannya itu akan menjadi penentu keselamatan ruh dan jiwa masyarakat. Nah, bagi laki-laki, katakan kepadanya bahwa dirinya itu kuat, mampu menyelesaikan berbagai masalah, menjadi pemimpin dan tempat sandaran, serta mencintai perempuan, dan perannya itu menunjukkan kepercayaan dalam kehidupan. Adapun memberitahukan anak-anak tentang perubahan-perubahan di masa balik, nah, salah satu tugas orang tua adalah memberitahukan pada anak-anaknya tentang masalah-masalah di masa balik. Ayah dan ibu harus memberitahukan dan memperkenalkan tugas pada anak-anak remajanya bahwa akan ada berbagai kesensitifan jasmani dan ruhiyah yang akan menantinya, sehingga anak menjalani dengan selamat krisis ruh dan jasmaninya. Emosional, tegang, haus akan cinta, ingin dihormati orang lain, cenderung mencari jati diri, congkak, ingin merdeka, percaya diri, dan mengemban tugas. Nah, semua ini adalah kekhususan masa balik. Nah, di mana keluarga harus menjawab dan menuntun kebutuhan-kebutuhan ini dan bekerja sama dengan anak-anaknya. Pada hakikatnya, orang tua harus mengetahui dan merasakan bagaimana anak remaja dan mengenal usia-usia mereka. Nah, dalam hal ini, orang tua mempunyai tugas umum dan sangat mendasar. Pertama,
mengenalkan kepadanya hakikat-hakikat yang benar tentang biologisnya, sehingga ia tahu bagaimana alat vitalnya bekerja dan menyiapkan sarana-sarana kesehatan. Nah, yang kedua, bagaimana menyalurkan hasrat seksnya dengan memperhatikan nilai-nilai akhlak, budaya, dan agama dalam masyarakat. Dan pada akhirnya, bagaimana anak remaja ini aman dari penyimpangan-penyimpangan seks, stres, dan efek-efek samping kejiwaan lainnya. Nah, manusia selalu disertai dengan satu jenis ketakutan yang tidak diketahuinya ketika mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Dan hal itu akan meninggalkan berbagai pertanyaan, seperti pada perempuan yang pertama kali haid dan pada laki-laki yang pertama kali mimpi basah. Mereka akan disertai ketakutan dan kekhawatiran. Hal ini akan semakin menjadi-jadi ketika tak sedikit pun ada kesiapan tentangnya dan juga tidak mempunyai informasi akan kenaturalan peristiwa tersebut. Dikarenakan orang tua tidak memberikan informasi dan tidak mengedukasi kepadanya tentang masa-masa tersebut. Olehnya itu, ibu bertugas menjelaskan pada putrinya dengan cara bersahabat sebelum mengalami haid dan mengatakan padanya bahwa hal ini adalah salah satu tanda-tanda pertumbuhan normal seorang perempuan, di mana dengan datangnya haid, maka ia harus lebih mempersiapkan diri untuk tingkatan yang lebih besar dalam hidupnya, yakni apa? Yakni bersiap akan menjadi seorang ibu. Nah, demikian juga ayah mempersiapkan putranya untuk memberitahukan tentang mimpi basah. Ia harus menjadi atau ia harus siap menjadi ayah, menanggung dan akan menjadi pemimpin rumah dan rumah tangga. Hal itu adalah normal dan tidak ada alasan untuk malu. Nah, juga orang tua harus perhatian pada kebutuhan seks anak remajanya, serta menuntunnya pada yang benar dengan jalan apa? Dengan jalan pertama, menerima kecenderungan seks pada anak remaja. Nah, langkah awal pada orang tua adalah menerima kecenderungan seks pada anak remaja dan berdialog dengannya tanpa ada rasa malu. Jika orang tua tidak menerima kecenderungan seks ini, mungkin saja anak remaja ini akan berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh atau terpaksa menyembunyikan perbuatan-perbuatannya itu. Tentulah perbuatan tersebut tidaklah diinginkan oleh orang tua. Nah, yang kedua, menjelaskan tujuan-tujuan kecenderungan seks. Nah, kecenderungan seks adalah suatu kecenderungan suci dan orang tua bertugas menjelaskan faedah-faedah dan manfaat-manfaatnya. Seperti apa? Seperti menikah. Orang tua menuntunnya kepada tujuan-tujuan mulia. Orang tua harus mempersiapkan beban tanggung jawab hidup dan keluarga yang ada di pundaknya. Orang tua bisa menjelaskan pada anak-anak remajanya bahwa Tuhan menjadikan kecenderungan seks ini pada laki-laki dan perempuan supaya ada ketertarikan satu dengan yang lain. Dan setelah menikah, mereka hidup berdampingan dengan tenang. Semua ketenangan ini akan diraihnya ketika kecenderungan seks suci ini disalurkan di jalan syariat. Jika tidak, maka akan mendapatkan hasil atau natijah yang tidak baik dan tidak diinginkan. Nah, yang kedua, memperkuat pengenalan akan hasil-hasil atau dampak-dampak penyelewengan seks. Imam Ali alaihissalam berkata, barang siapa yang cenderung pada perbuatan-perbuatan syahwat, maka kerusakan dan kerugian akan segera menghampirinya. Nah, kebanyakan dari anak-anak remaja atau anak-anak di usia remaja senang menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Padahal menjalin hubungan seks anak-anak remaja dengan lawan jenisnya adalah suatu perkara dan hal yang tidak baik dan akan memberi dampak yang tidak baik pula. Nah, untuk kali ini sekian dulu.
Pada pembahasan selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa metode untuk mengontrol gairah-gairah seks anak remaja. Sekian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.